Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami peserta Latsar CPNS BPSDM Kalimantan Selatan tahun 2021 golongan 3 angkatan 25 kelompok 1. Kami dari kelompok genap dengan anggota saya sendiri Fauzi Rahman, kemudian ada Muhammad Riki Irawan, Mila Fitriani, Sauki Mazrur, dan Rina. Di sini kami akan melakukan analisis isu kontemporer pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang melatar belakangi kami untuk mengangkat isu ini adalah karena kejadian munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek, dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Penularannya dapat berasal dari hewan ke manusia atau zoonosis, dan penularan dari manusia ke manusia. Masa pandemi COVID-19 tidak bisa dikendalikan secara cepat, sehingga membutuhkan penata laksanaan yang begitu tepat, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Riki Irawan. Oke, baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fauzi Rahman. Untuk identifikasi isu, kami menggunakan metode pentahelix. Metode pentahelix ini kami gunakan untuk menganalisis isu yang ada sesuai topik. Kemudian kami menggunakan analisis APKL dan USG untuk menentukan isu yang prioritas. Kemudian kami menggunakan diagram Fishbone. Diagram Fishbone ini kami gunakan untuk menentukan sebab akibat dari isu tersebut. Dan yang terakhir kami menggunakan tabel. Tabel ini untuk mencari alternatif penyelesaian isu tersebut. Untuk menganalisis isu yang ada sesuai topik, kami menggunakan metode pentahelix. Kami mengangkat 5 isu kontemporer tentang COVID-19. Yang pertama, masyarakat yang meragukan vaksin. Yang kedua, permasalahan pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, maraknya pembuatan hasil rapid test palsu. Yang keempat, keefektifan PPKM dalam mengurangi penyebaran kasus COVID-19. Dan yang terakhir, mudahnya WNA untuk memasuki wilayah Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Mila Fitriani. Untuk analisis, yang pertama kami menggunakan analisis APKL. Dapat dilihat pada tabel analisis yang kami buat. Ada 5 isu yang kami angkat, yaitu yang pertama ada masyarakat yang meragukan vaksin atau anti vaksin. Yang kedua ada permasalahan pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, keefektifan PPKM dalam mengurangi penyebaran kasus COVID-19. Yang keempat, mudahnya WNA untuk memasuki wilayah Indonesia. Dan yang kelima, maraknya hasil rapid test palsu. Nah, ada 3 isu yang menurut kami dapat dianalisis kembali dengan menggunakan analisis USG. Yaitu yang pertama ada masyarakat yang meragukan vaksin atau anti vaksin. Urgensinya ada 5, seriousness-nya 5, growth-nya 5, sehingga totalnya 15. Kemudian permasalahan pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19. Urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 3, sehingga totalnya 11. Dan yang ketiga ada keefektifan PPKM dalam mengurangi penyebaran kasus COVID-19. Urgensinya 3, seriousness-nya 3, growth-nya 3, sehingga totalnya 8. Nah, dari ketiga isu tersebut, yang menjadi isu yang paling penting untuk mendapatkan solusi atau alternatif pemecahan masalahnya adalah
masyarakat yang meragukan vaksin atau anti-vaksin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mila Fitriani. Diagram fishbone. Tingginya angka masyarakat anti-vaksin disebabkan yang pertama meliputi pemahaman masyarakat tentang vaksin masih minim. Keraguan masyarakat terhadap keamanan dan keberhasilan vaksin. Masyarakat beranggapan dirinya kebal dari COVID. Yang kedua ada minimnya fasilitas pendukung vaksin. Yang ketiga ada method, meliputi minimnya sosialisasi dari pemerintah, keterjangkauan pelayanan vaksin belum merata. Yang keempat, environment, meliputi keraguan masyarakat terhadap adanya virus COVID-19. Maraknya teori konspirasi yang beredar di media sosial. Yang terakhir ada material, meliputi ketersediaan vaksin yang terbatas. Vaksin yang tersedia hanya melalui tahap uji klinis yang singkat. Produsen vaksin merupakan negara virus COVID berasal. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rina. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu masyarakat yang meragukan vaksin. Adapun penyebabnya yaitu kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya vaksin. Di sini kami mengangkat dua alternatif penyelesaian. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang vaksin kepada masyarakat dengan tahapan mendata masyarakat yang belum divaksin dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksin. Harapannya muncul kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Pihak yang terkait, pemerintah daerah dan masyarakat. Alternatif kedua yaitu penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi mengenai vaksinasi. Tahapannya membuat konten yang menarik perhatian pengguna media sosial dan mengupload konten di berbagai media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Adapun harapannya sosialisasi vaksinasi jadi lebih cepat dan mencakup masyarakat luas. Pihak yang terkait, pemerintah daerah dan masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.